mari belajar bahasa Indonesia. Pernahkah kalian mendengarkan dua kalimat ini? Yang pertama, saya makan nasi, dan yang kedua, makan nasi. Nah, kira-kira menurut kalian semua, dari dua kalimat ini, manakah yang baik untuk kita gunakan? Saya makan nasi atau makan nasi? Nah, hari ini tema kita berkaitan dengan kedua contoh kalimat tersebut, yaitu kita akan masuk dalam tema yang pertama, yaitu kalimat lengkap dan kalimat tidak lengkap. Oke, apa itu kalimat lengkap dan apa itu kalimat tidak lengkap? Mari kita bahas bersama-sama. Yang pertama, kalimat lengkap. Nah, kalimat lengkap itu adalah kalimat yang sudah dilengkapi dengan subjek dan juga predikat. Kalimat itu disebut tidak lengkap kalau tidak memiliki salah satu dari kedua unsur ini, yaitu dia tidak memiliki subjek atau tidak memiliki predikat. Jadi hanya memiliki salah satunya. Nah, kalian juga pasti berpikir, apa ya subjek itu? Apa itu predikat? Nah, untuk itu, mari kita bahas bersama-sama. Subjek dan predikat adalah unsur dari sebuah kalimat. Nah, yang biasa kita kenal dengan SPOK. Untuk lebih jauh, mari kita bahas ya, apa itu SPOK. Oke, yang pertama, S itu adalah singkatan dari subjek, P adalah predikat, O adalah objek, dan K adalah keterangan. Kita akan urai ya satu persatu. Yang pertama, subjek. Subjek adalah pelaku kegiatan atau pokok pembicaraan. Contoh, subjek dalam kalimat seperti orang, kemudian ada hewan, benda, tanaman, dan lain-lain. Nah, subjek itu yang melakukan kegiatan dalam sebuah kalimat, ya. Kemudian contohnya dalam kalimat seperti kata nama orang, seperti Nesia, Doni, Putri, Pangeran, Nenek, dan lain-lain. Kemudian kalau kalimat tersebut ada kata hewan, seperti harimau, si gajah, semut, dan lain-lain. Kemudian benda, misalnya pensil, buku, dan lain-lain. Lalu tanaman, contoh pohon, daun, bunga, dan lain-lain. Nah, itu dia yang disebut dengan subjek. Kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu predikat. Jadi, predikat itu adalah kata kerja yang terdapat pada kalimat. Nah, biasanya kata kerja ini merupakan sebuah tindakan atau aksi yang dilakukan oleh si subjek. Ya. Nah, dalam kalimat, predikat itu biasanya terletak setelah subjek. Dan predikat juga dapat kita sisipi dengan kata tidak, misalnya tidak mau atau tidak membersihkan dan seterusnya. Oke. Nah, contoh kata predikat dalam sebuah kalimat yaitu membeli, membawa, membuang, mengejar, bermain, tidur, dan lain-lain. Kemudian kita masuk ke yang ketiga, yaitu O atau objek. Objek dalam sebuah kalimat adalah sesuatu yang dikerjakan atau yang menjadi sasaran dari subjek. Ya, jadi dia yang dikenai pekerjaan atau dia yang dikerjakan dari si subjeknya. Nah, objek di sini bisa berupa kata benda, frasa benda, atau kata ganti. Ya. Kemudian kita akan masuk yang keempat, yaitu K atau keterangan. Keterangan adalah unsur yang tidak wajib disertakan saat membuat kalimat. Namun, dengan adanya keterangan, kalimat itu akan terkesan lebih utuh, lebih padu, dan lebih jelas. Keterangan yang dimaksud adalah penjelasan seperti di mana, kapan, serta bagaimana suatu peristiwa itu terjadi. Ya. Contoh, terdapat beberapa bentuk kata keterangan, ya, yaitu keterangan waktu, misalnya pada, tempat, jam, pukul. Lalu keterangan juga bisa berupa cara, ya. Kemudian kata keterangan juga bisa berupa tempat, dan kata keterangan juga bisa berupa tujuan, ya. Nah,
Biar tidak lebih penasaran lagi, mari kita lihat contoh kalimatnya berikut ini. Bagaimana sih penggunaan SPOK itu di dalam kalimat? Oke, mari kita lihat berikut kalimatnya. Contoh kalimatnya, Mama membeli buah di pasar. Oke, jadi mama di sini adalah sebagai subjek, kemudian membeli karena dia melakukan sesuatu berarti dia predikat. Nah, apa yang dibeli itulah objeknya. Ya, yang dikenai tindakan yang dilakukan itu apa? Oh, yang dilakukannya adalah membeli sebuah buah. Berarti buahnya ini yang menjadi objek. Nah, kemudian ditambahin lagi dengan keterangan supaya lebih jelas. Oh, mama membeli buah di pasar. Nah, di pasar inilah yang disebut dengan keterangan. Nah, di pasar ini adalah keterangan tempat. Oke, jadi SPOK dalam kalimat ini yaitu mama sebagai subjek, membeli sebagai predikat, buah sebagai objek, dan di pasar sebagai keterangan. Nah, menurut kalian dari dua contoh kalimat kita tadi yang di awal, manakah yang merupakan kalimat lengkap dan kalimat tidak lengkap? Ingat ya, kalau kalimat lengkap itu dia harus memiliki subjek dan predikat, sementara kalimat tidak lengkap dia tidak memiliki salah satunya. Ya, antara tidak memiliki subjek atau tidak memiliki predikat. Oke, kita lihat sama-sama ya. Kita lihat mana SPOK-nya. Oke, yang pertama, saya makan nasi. Saya itu sebagai apa? Subjek. Kemudian makan itu adalah predikat. Ya, kemudian nasi itu adalah objek. Ya, jadi kalimat saya makan nasi ini terdiri dari unsur subjek, predikat, dan objek. Kemudian kalimat yang kedua, makan nasi. Berarti makan ini sebagai predikat dan nasi adalah objek. Nah, kalau kita lihat dari kedua kalimat ini, yang memiliki unsur yang lengkap adalah saya makan nasi karena dia memiliki subjek, predikat, dan objek. Kemudian kalimat yang kedua hanya memiliki unsur predikat dan objek, tidak memiliki subjek. Jadi kesimpulannya, dari kedua kalimat ini dapat kita katakan bahwa kalimat lengkap itu adalah saya makan nasi karena dia memiliki subjek dan predikat. Sementara makan nasi termasuk dalam kalimat tidak lengkap. Nah, sampai di sini apakah kalian sudah mengerti? Untuk lebih mengerti lagi, silahkan ambil note kalian dan coba kalian melihat beberapa contoh kalimat, kemudian lihat mana yang termasuk subjek, predikat, objek, atau keterangan, manakah kalimat yang lengkap dan kalimat tidak lengkap. Oke, sampai di sini dulu ya video kita hari ini. Sampai bertemu di pelajaran selanjutnya. Bye-bye.